sekolah minggu GKI Muara Karang yuk. Kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dan guru sekolah minggu. Ada juga aktivitasnya loh, selain memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa setiap hari Minggu via Zoom kelas besar. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Shalom Bapak dan Ibu Jemaat GKI Muara Karang, salam sehat. Gereja mengadakan program pasar online yang kami sebut dengan GKI MK Shop atau disingkat dengan GMS. Nah, di dalam GMS ini, jemaat bisa melakukan transaksi berniaga, mulai dari pemasaran dan jual beli. Sedangkan transaksi pembayaran dan pengiriman langsung ditangani antara penjual dan pembeli via Japri. Hal ini bertujuan untuk membantu membangkitkan roda perekonomian di masa pandemi seperti sekarang ini. Kami sangat berharap Bapak dan Ibu Jemaat GKI Muara Karang dapat turut berpartisipasi di dalam program ini, baik sebagai penjual ataupun pembeli. Moto kami yaitu, jika butuh sesuatu, tanyakan dulu ke teman di gerejamu, agar saling membantu dalam saling memenuhi kebutuhan. Maka terciptalah program ini. Jika memerlukan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Saudara Albert Sumendap di nomor handphone 0812 9801 2365 atau dengan Saudara Albert Sutandi di nomor handphone 0812 9124 0456.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, umat Tuhan. Ibadah kita pada hari ini, Minggu 12 September 2021, dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti. Umat Tuhan, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Petrus, "Menurutmu siapakah aku?" Pertanyaan tersebut bukan sekedar pertanyaan biasa, melainkan sebuah pertanyaan khusus yang membuat Petrus harus memberikan jawaban yang lahir dari refleksinya tentang relasinya dengan Yesus. Hari ini, pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita. Menurut kita, siapakah Yesus itu? Tentu saja kita diajak untuk memberikan jawaban yang dilandasi sikap iman tentang kehadiran Yesus dalam hidup kita. Menelusuri refleksi kita, mari berdiri bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 bait 1 sampai dengan bait 3. Bukalah gapura indah. Jiwaku
kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Kita yakin bahwa Tuhan mengenal hidup kita dengan baik. Kita percaya bahwa kasih-Nya menopang kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Lalu, apakah kita juga mengenalnya? Kita belajar dari Rasul Paulus. Ia mengungkapkan rasa syukur dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Untuk menyambut kasih-Nya, mari kita bersama-sama nyanyikanlah Kidung Baru nomor 194, bait 1 sampai dengan bait 3. Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Dahagaku akan damai, Kau puaskan sepenuh. Aku yang mendua hati, Kau beri iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Tiada insan ku harapkan mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus penebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Umat Allah, kita dikenali dengan baik oleh Allah dalam kasih-Nya. Ia mengenal kita sehingga Ia rela menebus kita, agar kita terbebas dari cengkeraman kuasa jahat. Namun, apakah kita menyambut kasih-Nya? Apakah kita membuka diri untuk menjadi sarana kasih-Nya? Ternyata kita mendapati banyak sekali perilaku hidup kita yang terjebak dalam sikap yang bertentangan dengan kasih setia-Nya. Karena itu, marilah kita bersama-sama datang kepada-Nya untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Ya Allah, tiada hentinya kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu. Kami dianugerahi kasih setia dan rahmat. Bahkan kami dikenali dengan baik melalui kasih setia yang Allah nyatakan dalam pengorbanan Sang Kristus bagi kami. Lalu, apakah balas kami atas kasih-Mu itu? Kami mendapati hidup kami yang penuh dengan tindakan yang mengecewakan Tuhan. Hidup kami diliputi kebencian dan dosa,
Sekalipun kami mendapat kesempatan yang baik untuk bertumbuh dan melakukan yang baik, tetapi lebih banyak mengisinya dengan kesalahan dan sikap serta cara berpikir negatif. Saat ini kami datang ke hadirat Allah. Kami mengakui dosa dan kesalahan kami, seraya memohon ampun atas semua tindakan kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Dalam anugerah dan kasih-Mu kami mengakui dosa kami dan menyerahkan diri kepada Allah, serta menyambut pengampunan-Mu. Amin. Umat Tuhan menyambut pengampunannya, mari kita nyanyikanlah Kidung Baru nomor 14 bait 1 sampai dengan bait 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunaku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Umat Tuhan, mari berdiri bagi kita yang telah mengaku dan menyesali dosanya. Dengarkanlah ungkapan yang dicatat di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 yang mengatakan demikian. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu.
Damai Tuhan besertamu juga. Marilah kembali kita menyanyikan pujian dari NKB 120, bait pertama dan ketiga. Tiada lain landasanku. Tiada lain landasanku hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur lama. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku. Walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur lama. Umat Tuhan, kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelum itu, mari kita berdoa untuk memohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, sehingga ketika kita sebentar mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita boleh memahami dan mengerti rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa saat ini kami boleh menyambut firman Tuhan. Kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkannya. Namun kami menyadari akan keterbatasan kami, kelemahan kami, untuk kami dapat mengerti rencana dan kehendak-Mu yang Kau ingin kami sambut melalui firman Tuhan. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus-Mu memimpin kami, menolong kami, untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Kiranya hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dia agar apa yang kami renungkan bersama boleh menjadi berkat. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, untuk menjambut bacaan pertama, marilah kita membaca Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan ayat 9 secara berbalasan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku.
sebab Ia menyediakan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Kau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan kedua didasarkan pada surat Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau jadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Dia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasal 8, ayat 27 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38 yang mengatakan demikian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia.
Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini dari Injil Markus yang tadi kita bahas bersama, temanya adalah apa katamu tentang aku? Dan ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus yang diajukan kepada para murid. Namun sekaligus juga pertanyaan ini diajukan kepada kita, kepada saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada saudara, apa katamu tentang aku? Nah, untuk ini kita akan belajar dari penulis Injil Markus. Apa yang sesungguhnya harus kita ungkapkan, harus kita katakan. Nah, saudara, Injil Markus menyoroti bahwa sejak awal, sejak mulanya Yesus tampil di depan umum, Yesus itu sudah menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Ada beberapa kelompok mempunyai pandangan dan harapan sendiri yang berbeda mengenai Yesus. Pandangan dan harapan terhadap Yesus itulah yang sangat menentukan cara hidup mereka. Dan juga ingat cara hidup kita. Yaitu karena pandangan-pandangan yang berbeda tentang Yesus, itu bisa menentukan cara berpikir kita, cara hidup kita. Bahkan hingga saat ini, pribadi Yesus masih ditanggapi dengan berbagai macam sikap. Harapan, keinginan, dan gambaran pribadi Yesus antara lain dari tulisan Injil Markus dikatakan dia seperti Yohanes Pembaptis karena seruan gerakan rohaninya yang mengajak orang-orang untuk mengarahkan diri kembali hidup yang lurus dan bertobat. Lalu Yesus juga dikatakan seperti Nabi Elia yang kembali ke dunia untuk menyampaikan pesan dari Tuhan untuk mengatasi kekeringan rohani yang pada waktu itu ada di tengah-tengah umat. Lalu akhirnya dia mengatakan, oh, Yesus seperti nabi-nabi lain yang berani menyuarakan kehadiran Tuhan yang kerap terbungkam oleh ketamakan manusia. Namun ini semua belum mencerminkan pribadi Kristus. Lihat saja orang Farisi
dan ahli Taurat pada umumnya beranggapan bahwa Yesus itu seperti mereka sendiri, katanya. Ya, seperti mereka. Seorang guru agama yang mestinya menganjurkan atau mengajarkan aturan-aturan agama yang sudah digariskan atau seperti yang diajarkan oleh mereka, apa yang dijalankan oleh mereka. Nah, mestinya Yesus seperti itu. Itu tanggapan orang Farisi dan ahli Taurat. Ingat, pandangan seperti itu masih ada di tengah-tengah masyarakat, yaitu Yesus dianggap sebagai guru kebijaksanaan. Ini kurang tepat. Dan justru kalau ini kita melihatnya sebagai pandangan yang paling baik, maka pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, Yesus mencari sebuah kesempatan khusus untuk menjelaskan kepada murid-murid siapa sesungguhnya Dia. Dan Yesus mau memberikan sebuah pemahaman yang benar mengenai dirinya, untuk menyadarkan apa misi Yesus. Lalu Yesus memilih sebuah tempat, yaitu Kaisaria Filipi. Kota ini ada di sebelah utara dari kaki gunung Hermon di Libanon. Dan tempat ini dikenal sebagai daerah yang netral jika dibandingkan dengan Galilea, dibandingkan dengan Yudea, dibandingkan dengan Samaria. Tempat yang Yesus pilih cocok untuk dia bisa mengajarkan sesuatu kepada para murid tentang siapa dirinya. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi menurut kamu siapa aku ini?" Ketika tadi murid-murid sudah memberikan respons siapa Yesus, dia bertanya sekali lagi. Dia bertanya secara langsung. Bukan bertanya, menurut mereka siapa aku, bukan. Tetapi menurut kamu, langsung secara pribadi, siapakah aku ini? Maka respons yang pertama dilakukan adalah Petrus. Petrus segera mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Dan hal ini dibenarkan oleh Yesus. Namun lihat apa yang terjadi. Ia justru melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan pada siapapun tentang dia. Aneh bukan? Bahwa setelah Petrus memberikan jawab bahwa Yesus itu Mesias, ia melarang Petrus dan murid-murid yang lain untuk menyebarkan pengertian ini. Pasti ada alasannya. Karena kemudian Yesus malah membicarakan dirinya dengan sebutan anak manusia. Dan ini sebenarnya tidak pernah Yesus menyebutkan dirinya sebagai anak manusia. Mungkin dia melihat bahwa sebutan yang dilakukan oleh Petrus sebagai anak manusia lebih tepat. Jadi ketika Petrus menyebut dia sebagai Mesias, dia ingin merombak pemahaman tentang Mesias. Yesus ingin merombak pemahaman Mesias yang seringkali disalahartikan oleh banyak orang. Karena pada waktu itu pemahaman Mesias adalah, arti Mesias adalah yang diurapi. Jadi pemahaman tentang Mesias adalah orang-orang yang diurapi oleh Allah. Dan diartikan bahwa Mesias atau yang diurapi ini adalah raja yang kuasanya begitu besar. Misalnya seperti Raja Saul, Raja Daud, dan raja-raja lain yang diurapi oleh kuasa Allah. Nah, pengalaman ini ingin dirombak oleh Yesus. Karena pemahaman orang-orang bahwa Yesus adalah dia yang diurapi dan dialah nanti yang akan menjadi raja. Dan sebagai raja,
Dia adalah yang maha kuasa. Benar, karena Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Nah, bagaimana dengan anak manusia? Anak manusia diambil dari kitab Nabi Daniel. Daniel pasal 7 ayat 13. Bahwa pribadi yang dikatakan seperti anak manusia itu datang dengan awan-awan menghadap ke Yang Maha Kuasa untuk mendapat kuasa. Dalam kitab Daniel itu anak manusia datang dari kalangan manusia untuk menerima kuasa dari atas. Dan ini kelihatannya lebih cocok, lebih aktual, dan lebih dapat membuat orang memahami Yesus itu sebagai tokoh yang menghadap Dia yang ada di atas sana. Bukan tokoh yang mau menjalankan kuasa di sini, di dunia ini. Juga bukan penguasa batin terhadap pengikut-pengikutnya. Ia baru punya jati diri yang sungguh setelah Dia memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib. Dan pada saat itulah tokoh anak manusia yang kemuliaannya, yang datang menerima kemuliaannya menghadap Allah melalui kematiannya. Sebagai anak Allah, melalui kematiannya, dia dimuliakan. Jadi sebenarnya gambaran sebagai anak manusia justru menegaskan bahwa anugerah dari Yang Maha Kuasa yang diterimanya itu bukan kuasa untuk dipertontonkan, untuk dibanggakan, bahkan juga untuk mendapatkan pujian, bukan seperti itu. Tetapi justru di sini kita bisa lihat bahwa apa yang dia alami, kemuliaan itu dia dapatkan melalui penderitaan. Melalui penderitaan dia diangkat di dalam kemuliaan. Dia dinaikkan di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya. Namun setelah itu, setelah dia dibangkitkan, kemuliaannya menjadi anak Allah, menjadi sempurna. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kepada mereka, kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit setelah 3 hari. Tetapi Petrus tidak dapat menerima pandangan itu dan menarik Yesus ke samping sebagai tanda bahwa dia tidak setuju dengan Yesus dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dapat kita bayangkan, pemikiran Petrus seperti itu disamakan dengan iblis. Ini artinya apa? Ini berarti bahwa Yesus adalah Mesias atau anak manusia yang harus menderita sengsara dan mati agar dia dapat menerima kemuliaan dari Allah dan dapat membawa manusia kepada keselamatan. Jadi ini penting sekali dan tidak dapat disangkal oleh siapapun. Maka yang menolak hal ini sama dengan melawan rencana Allah, dan itu dikatakan sebagai iblis. Sebenarnya harus kita akui bahwa yang belum dapat menerima pendapat ini bukan hanya Petrus, tapi mungkin kita juga seperti itu. Karena banyak orang menyebut Kristus sebagai juru selamat dan raja, seolah-olah kita tinggal ikut pribadi yang tidak akan menderita sengsara yang berat. Coba saja kalau kita tanyakan pada beberapa orang Kristen, "Kamu mau jadi pengikut Yesus?" "Oh, mau dong. Kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan surga."
Benar kamu mau mengikut Yesus? Benar. Nah, di sini mereka lupa bahwa perjalanan Yesus untuk mendapatkan kemuliaan, dia harus melewati Via Dolorosa. Dia harus melewati jalan penderitaan. Mau kita ikut Yesus melewati jalan penderitaan? Disinilah kita harus bertanya kepada diri sendiri. Disinilah kita harus memutuskan untuk boleh mencari tahu siapa Yesus bagi dirinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah sekarang kita mencoba mencari pesan apa yang ingin dikatakan melalui perenungan kita. Begini, saya senang makan nangka. Dan beberapa waktu yang lalu, kebetulan ada nangka yang matang dari rumah. Lalu saya mencoba untuk memakannya. Namun apa yang terjadi? Kita mau makan nangkanya, kita senang makan nangkanya, tapi maunya kita nggak motong. Maunya kita nggak membuka. Kenapa? Karena getahnya banyak. Dan memang tidak gampang untuk membuka nangka. Maunya kita tinggal makan enaknya. Oleh karena itu, tentu kita masih ingat ada pepatah yang mengatakan mau nangka tapi tidak mau getahnya. Jadi kita mau enaknya, tapi yang enggak enaknya kita nggak mau. Yang senang-senang kita mau, tapi yang susah-susah kita tidak mau. Kita mau happy-happy, tapi memikul penderitaan, no, tidak mau. Nah, itulah kita manusia. Banyak orang tidak mau bersusah-susah, tapi ingin mendapatkan hasil yang baik, sukses, kekayaan, kedudukan, kesenangan hidup tanpa ada pengorbanan. Kalau terpaksa bersusah payah, dia mulai mengeluh. Demikian pula banyak orang mengira bahwa mengikut Yesus adalah jalan pintas. Tanpa repot-repot kita akan merasakan bahagia. Semangat ini jelas bertentangan dengan semangat salib Kristus. Bahkan Petrus dan para murid mengira bahwa Yesus datang sebagai raja yang ingin mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Kerajaan duniawi, di mana mereka nanti dapat ambil kedudukan di dalam pemerintahan masyarakat. Ya, itulah yang diharapkan oleh kebanyakan orang Yahudi pada waktu itu. Mereka mengharapkan Mesias yang historis, Mesias yang pernah ada di dalam sejarah bangsa Israel. Seperti yang tadi saya katakan, sebagai raja duniawi, kerajaannya kerajaan dunia. Tapi sesungguhnya Yesus benar adalah Mesias, tapi Mesias yang dinubuatkan, Mesias yang profetis, yang dinubuatkan sebagai yang diurapi, sebagai orang yang mendapatkan kemuliaan. Yesus dinubuatkan menjadi juru selamat melalui penderitaannya di atas kayu salib. Oleh karena itulah Yesus memanggil murid-murid, juga memanggil kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Memanggul salib adalah konsekuensi dari hidup beriman, hidup mengikut Yesus. Karena itu kita tidak diharapkan hanya mengerti ajarannya saja,
tetapi juga ikut taat kepada kehendak Allah. Meskipun kadang harus menderita, harus menyangkal diri, mengosongkan diri dari pikiran, kemauan, dan perasaan kita, dari ego kita, agar kita diisi dengan semangat ilahi. Kalau itu terjadi, inilah mengikut Yesus sebagai Mesias, sebagai anak manusia yang telah mendapatkan kemuliaannya karena penderitaan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara pandang kita kepada Yesus sebagai Mesias yang datang di dalam kemuliaannya sebagai Raja, menghadirkan kerajaan Allah, atau sebagai Mesias yang mendapatkan kemuliaannya karena penderitaan? Sebagai Mesias yang dapat memuaskan diri pribadi kita, atau kita melihat dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat yang mau menyelamatkan kita dan agar kita meneladani dirinya? Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika nanti kita kembali ke tempat kita, bertanyalah kepada diri sendiri, apa kataku tentang Yesus? Seolah-olah Yesus yang bertanya kepada saudara-saudara, apa katamu tentang aku, hei anakku? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bukan karena
Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita setiap umat mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburukan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mau menaikkan doa syafaat kita. Bersama-sama kita akan saling menopang dan mendukung pergumulan saudara-saudara kita, bahkan siapapun yang pada saat ini masih terus bergumul menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa sampai saat ini kami masih tetap diberikan kesempatan untuk boleh hadir bersama walaupun secara online mengikuti persekutuan, karena sungguh-sungguh kami membutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa kesempatan ini telah diberikan dan kami boleh menikmatinya. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan kasih sayang Tuhan dalam hidup keseharian kami. Oleh karena itulah kami juga dimampukan untuk boleh saling menopang bagi saudara-saudara kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan di mana-mana tempat yang terus bergumul menghadapi pandemik COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus menyertai gereja-Mu di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Apakah itu ibadah secara virtual maupun ada yang menyelenggarakannya secara onsite. Tuhan terus menyertai kerinduan gereja-Mu juga untuk melayani siapapun yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi warga gereja yang sedang bergumul karena sakit yang diderita. Kami teringat akan saudara-saudara kami, Oma Lili Murni, Oma Dindiana, Oma Ana, Opa John Sine, Bapak Umar Tono, dan juga Saudara Anton. Ya Tuhan, kiranya tangan Tuhan terus menyertai, tangan Tuhan terus memimpin mereka, agar supaya mereka diberikan kekuatan untuk dapat tetap setia kepadamu dan dipulihkan dari sakit yang diderita. Kami juga teringat akan keluarga almarhum Bapak Sukento. Kiranya Engkau terus menyertai keluarga. Engkau menyertai Ibu Lisha. Engkau juga menyertai Albert dan Grace, agar Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga yang berduka, agar supaya mereka pun boleh senantiasa mengingat bagaimana kasih Tuhan terus menaungi mereka. Bapa dalam surga, kami teringat juga akan saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena menghadapi kesulitan dalam perekonomian mereka, rumah tangga mereka. Tuhan juga terus menyertai dan memimpin, dan Kau hadir di tengah-tengah keluarga ini, menguatkan mereka. Bapa dalam surga, kami mengingat juga akan pembangunan GKI Muara Karang. Kiranya setiap langkah yang diambil berkenan kepada Tuhan, dan proses pembangunan akan terus berlanjut hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Kami juga berdoa bagi program pelayanan gereja-Mu tahun 2021 sampai 2022, agar apapun yang direncanakan melalui program-program ini Kau berkati,
dan juga agar jemaat Tuhan boleh menyambutnya, bahkan mereka pun boleh terus diteguhkan dan dikuatkan iman percaya mereka, dan mereka boleh terus bertumbuh di dalam kasih sayang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, pada akhirnya kami mau berdoa juga bagi bangsa dan negara kami di dalam menghadapi pandemi pada saat ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami, bagi presiden dan wakil presiden, dan juga bagi seluruh jajaran kabinet yang boleh bersama-sama memimpin bangsa kami. Kami juga berdoa bagi para petugas kesehatan yang terus berjuang agar supaya mereka pun diberikan kekuatan untuk boleh menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. Begitu juga program vaksinasi yang sedang berjalan, Tuhan terus memimpin dan menyertai. Kami berdoa bagi seluruh masyarakat yang juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan menyertai mereka hari demi hari. Kami teringat juga ya Tuhan akan musibah di mana-mana tempat dan mereka menderita. Tangan Tuhan juga menopang dan menolong. Bapa dalam surga, kami berseru dan memohon, kiranya seluruh kerinduan kami, Engkau menyambutnya dan Engkau berkenan mengabulkannya. Karena kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Simalkah firman Tuhan dalam Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 208 bait 1 sampai dengan bait 3. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gelap bayang awan, kita pun menabur riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya.
Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Ya Allah, kami mengucap syukur atas pengenalan Allah terhadap kami. Kami pun mengucap syukur atas kesempatan yang Allah percayakan, sehingga kami dapat menyerahkan persembahan syukur ini. Sambutlah dalam kemuliaan-Mu, sehingga seluruh ungkapan syukur ini menjadi karunia yang hidup bagi kemuliaan Allah. Dalam anugerah dan penyertaan kasih Allah, kami bawa persembahan kami. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 281, bait 1 sampai dengan bait 3. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bagus, bintang fajar cemerlang. Siapa Yesus? Dia penyembur ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setiap
kata dan karya